Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Baiklah, jadi pada hari ini kita akan membahas materi kita mengenai teks anekdot. Sebelum itu, mari sama-sama kita buka buku LKS kita di halaman 23. Sebenarnya mari kita perhatikan LKS-nya. Baiklah, jadi di dalam teks anekdot ini ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama itu ada pengertian teks anekdot, yang kedua ada ciri-ciri teks anekdot, yang ketiga ada fungsi teks anekdot, selanjutnya kaidah teks anekdot, dan yang terakhir adalah tujuan teks anekdot. Langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks anekdot. Teks anekdot adalah suatu cerita singkat yang memiliki unsur lucu, akan tetapi memiliki maksud untuk melakukan kritikan. Teks anekdot tidak hanya berisi peristiwa-peristiwa menarik, konyol, dan menjengkelkan, tetapi juga berisi tentang ungkapan suatu kebenaran yang lebih umum. Nah, jadi anak-anak ini, teks anekdot itu berbeda dengan humor. Kalau humor dia hanya berisi candaan ataupun lawakan tanpa ada tujuan untuk mengkritik. Jadi memang humor itu hanya sekedar untuk menghibur. Tetapi kalau teks anekdot, dia itu dikemas menggunakan bahasa lawakan atau bahasa candaan. Akan tetapi tujuannya adalah untuk mengkritik. Biasanya digunakan untuk mengkritik pemerintah. Biasanya teks anekdot ini banyak kita temukan di majalah ataupun di surat kabar di bagian khusus rubrik. Jadi bisa kita baca banyak teks anekdot di sana. Biasanya ada yang berbentuk narasi ataupun dialog antar tokoh. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks anekdot. Jadi teks anekdot ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu bersifat menghibur karena dia dikemas menggunakan bahasa candaan. Yang kedua, mengungkapkan kebenaran yang lebih utuh. Nah, jadi di dalam teks anekdot ini, lawakannya disampaikan dengan maksud menyindir. Nah, menyindirnya ini dengan apa? Dengan adanya dasar kebenaran. Jadi tidak hanya sekedar menyindir berdasarkan opini, harus ada faktanya. Yang ketiga, terilhami dari kejadian nyata. Nah, seperti yang Umi ungkapkan tadi, dia harus ada faktanya, harus ada bukti nyata. Jadi tidak terkesan untuk menjatuhkan nama baik seseorang karena dia ada buktinya. Nah, yang keempat itu bersifat sindiran alami. Jadi memang teks anekdot ini dikemas untuk menyampaikan kritikan atau sindiran, hanya saja dikemas dengan bahasa candaan. Yang kelima adalah lebih dekat dengan perumpamaan tentang dongeng. Jadi di dalam teks anekdot ini banyak menggunakan perumpamaan cerita dongeng, tapi tetap ada unsur lawakan dan kritikan di dalamnya. Nah, yang terakhir adalah menampilkan karakter hewan dan figur manusia dan sering terhubung dengan realitas, meskipun perumpamaan dan anekdot tentu berbeda dalam kekhususan sejarah mereka. Jadi tokoh-tokoh di dalam teks anekdot ini tidak hanya antar manusia, bisa saja menggunakan figur hewan. Nah, selanjutnya adalah mengenai fungsi teks anekdot. Jadi teks anekdot ini memiliki fungsi. Berdasarkan fungsi umumnya, anekdot sama dengan teks-teks cerita lainnya seperti cerpen ataupun novel. Anekdot berfungsi untuk menyampaikan sebuah cerita, baik fiksi ataupun non-fiksi, sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan peristiwa yang diceritakan itu. Hanya saja, anekdot memiliki kekhususan, yakni mengandung unsur humor. Kelucuan dalam anekdot tidak sekedar untuk mengundang tawa, melainkan ada terselip ajakan untuk merenungkan suatu kebenaran. Jadi, teks anekdot ini tidak hanya berfungsi sebagai bahan lawakan, sindiran, ataupun kritikan, tetapi di dalamnya juga ada terselip ajakan ataupun persuasif untuk merenungkan suatu kebenaran yang nyata. Nah, materi selanjutnya adalah kaidah dari teks anekdot. Teks anekdot ini memiliki 5 kaidah. Yang pertama, teks anekdot menggunakan waktu lampau.
Jadi dia diceritakan bisa menggunakan, kalau dia bentuk narasi, pada zaman dahulu, pada suatu hari, pada tempo hari, atau kemarin. Yang kedua, teks anekdot menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Dia hanya sekedar dia berbentuk pertanyaan, tapi pertanyaannya itu tidak membutuhkan jawaban, hanya sekedar pernyataan. Nah, yang ketiga, teks anekdot menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas macam-macam konjungsi ya, Nak ya. Ada konjungsi pertentangan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah teks anekdot menggunakan kata kerja. Masih ingat kan kata kerja itu apa saja? Kata kerja serba aktif transitif ataupun serba aktif intransitif. Yang kelima adalah teks anekdot menggunakan kalimat perintah. Tadi kan di bagian fungsi ada bagian mengajak pembaca untuk merenungkan kebenaran. Nah, itulah kaidah dari teks anekdot, yaitu menggunakan kalimat perintah. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari teks anekdot. Teks anekdot ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, untuk dapat membangkitkan tawa, tentu saja karena di dalam teks anekdot ini dikemas menggunakan unsur humor dan bahasa candaan atau lawakan. Yang kedua, untuk dapat membuat orang terhibur, tentu saja ada unsur entertain atau ada unsur menghibur di dalam teksnya. Nah, yang ketiga, untuk dapat menggambarkan suatu karakter atau sikap dengan ringan dan singkat sehingga ia dapat terhentak dalam sebuah kilasan permohonan yang mengarah langsung pada intinya. Nah, baiklah anak-anak Umi, itu tadi adalah materi kita mengenai teks anekdot. Sekian materi kita mengenai pembahasan teks anekdot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.